لنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقين وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab fikih mazhab Syafi'i Ar-Risalah Al-Jami'ah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Habib Ahmadul Habsyi yang sudah wafat pada tahun 1145 Hijriah rahimahullah taala. Dan kemarin sudah kita selesaikan pembahasan tentang fikih zakat. Maka kita lanjutkan sekarang Kitabul Haji, kitab tentang haji. فقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأما الحج adapun haji فهو maka dia adalah khamisu arkanil Islam, yang kelima dari rukun-rukun Islam. Wahwa dan haji itu fardun adalah fardu ala kulli muslim, atas setiap orang muslim. Mukallaf yang mukallaf artinya yang terkena beban. Hurrin yang merdeka. Wakada dan seperti itu juga al-umratu, umrah juga wajib. Fil umri dalam seumur hidup marratan satu kali. Syarat wajibnya apa? Bisyarti dengan syarat al-istita'ah, mampu untuk melakukan haji. Mampu itu gimana? Wahya, dan dia, kemampuan itu adalah ayam tiga, bahwasanya dia memiliki ma yahtaju ilaih, apa yang dia perlu kepadanya, fi safarihi, pada saat safarnya, ilal haji, menuju haji, lahaban, baik perginya, wa iyaban, maupun pulangnya. Zahaban wa iyaban, PP pulang pergi. Wa nafaqatan, juga nafkah, maksudnya memiliki nafkah untuk man, orang-orang yang talzam, wajib bagi dia. Nafaqatuhu, untuk menafkahinya, ila ruju'ihi, sampai pulangnya, yaitu pulang dari haji tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pasal ini beliau membahas tentang rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Haji boleh juga disebut hiji. Jadi haknya boleh di kasrah, boleh di fathah. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan bagi Allah kewajiban atas manusia untuk melakukan haji ke Baitullah. Di sini dibaca haji boleh, dibaca hajju atau hijju boleh. Jadi haknya boleh di fathah, boleh di kasrah. Demikian juga pada judulnya tadi, Kitabul Hijji boleh, Kitabul Haji juga boleh. Haji itu artinya adalah al-qasdu. Al-qasdu itu menuju. Maka orang yang haji disebut haji karena dia pasti menuju ke Baitullah. Karena haji tidak sah dilakukan di selain Baitullah. Haji ke Ka'bah buatan Yaman misalnya. Karena dulu pernah ada Abraha membuat Ka'bah buatan tandingan, yaitu di Yaman. Namanya Ka'bah Polis. Nah, nggak bisa, nggak sah. Adapun umrah itu artinya ziarah, berziarah. Maka umrah disebut umrah karena seseorang yang melakukan umrah, dia melakukan ziarah ke Ka'bah. Beliau mengatakan bahwasanya haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Dalilnya semua sudah hafal. Hadis arba'in yang mengatakan buniyal Islamu ala khamsin.
Islam dibangun atas 5 perkara. Salah satunya adalah haji. Berarti termasuk rukun Islam. Hukumnya adalah fardu ala kulli muslim. Berarti fardu ain. Maka fardu ada dua. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu ain yang wajib bagi setiap orang. Fardu kifayah adalah kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka yang lain sudah tidak wajib lagi. Nah, haji termasuk fardu ain. Tetapi ada syaratnya nanti, sebagaimana kalam Allah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menuju ke haji, mampu untuk perjalanan ke sana. Jadi fardu ain, tapi bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, tidak menjadi fardu ain. Yang wajib melakukan haji adalah muslim, berarti orang kafir tidak wajib haji. Karena orang kafir seandainya melakukan haji tidak ada gunanya, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus mukallaf. Mukallaf itu yang sudah balik dan dia berakal. Maka orang yang berakal tidak gila, kalau dia balik itu disebut sebagai mukallaf. Berarti orang gila tidak wajib haji. Berarti anak kecil tidak wajib haji. Tapi anak kecil seandainya diajak haji oleh orang tuanya gimana? Sah hajinya. Hanya saja hajinya karena belum masuk waktu wajib, maka besok anak kecil tadi kalau sudah balik, dia wajib lagi untuk haji lagi. Jadi hajinya ketika kecil belum menggugurkan kewajiban haji ketika sudah dewasa. Kemudian hurin yang merdeka, berarti kalau budak tidak wajib haji. Karena orang budak itu tidak memiliki dirinya sendiri. Dirinya dikuasai oleh majikannya. Dia tidak boleh keluar rumah majikan kecuali izin dari majikan. Nah, karena itu haji tidak wajib bagi budak. Mazhab Syafi'i memilih bahwa wakadzal umrah, umrah juga wajib. Dan ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan umrah adalah tidak wajib, tapi mazhab Syafi'i memilih umrah hukumnya wajib. Masing-masing dari dua pendapat ini sama-sama punya dalil, tapi saya simpulkan bahwa dalil yang jelas mengatakan umrah adalah wajib tidak ada yang sahih. Dalil yang jelas mengatakan umrah tidak wajib juga tidak ada yang sahih. Jadi sama-sama tidak ada yang sahih. Nah, kalau saya pribadi cenderung bahwa umrah itu wajib sebagaimana mazhab Syafi'i karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an wa atimmul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti haji dan umrah sama-sama apa? Wajib karena diperintahkan kita untuk menyempurnakan dan hukum asal perintah adalah apa? Wajib. Demikian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, beliau kemudian mengatakan, wa anta'tamira, hendaklah kamu melakukan umrah, wa ta'tamira. Coba kita cari hadisnya. Nah, oh enggak ada ya. Baik, hadisnya karena saya nggak ketemu levelnya mungkin saya lupa nggak usah ditampilkan. Beliau mengatakan fil umri marrah, wajibnya seumur hidup satu kali. Mau umrah, mau haji sama. Wajibnya cuma satu kali. Karena umrah juga wajib, maka panjenengan yang mau mendahulukan umrah sebelum haji silahkan. Karena sama-sama apa? Wajib. Sekarang ini daftar haji jatuh tanggalnya nanti masih lama. Nah, kalau antum khawatir nanti malah tidak sempat haji karena usia misalnya sudah 40 tahun. Kalau daftar haji masih 30 tahun lagi, berarti usia 70 tahun. Sementara Nabi mengatakan rata-rata umatku usia 60. Nah, maka kalau dia mau umrah dulu silakan, tidak ada masalah. Umrah sebelum haji bukan sesuatu yang salah. Bahkan Rasulullah semua umrahnya dilakukan sebelum haji. Beliau umrah 4 kali kan. Nah, yang haji yang bersama haji cuma 1 umrah. Berarti 3 umrahnya semuanya dilakukan sebelum haji. Karena beliau haji pada tahun 10 Hijriah, haji wada. Nah, umrah-umrah beliau semuanya dilakukan 3 kalinya ini sebelum haji wada. Berarti beliau juga umrah sebelum haji. Silakan, tidak ada masalah.
Fil umri marrah, seumur hidup cuma satu kali. Dalilnya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apakah wajib umroh setiap tahun? Maka Rasulullah mengatakan, lau qultu na'am, kalau saya mengatakan iya, la wajabat, pasti wajib haji setiap tahun. Walau wajibat, andaikan wajib haji setiap tahun, lam taqumu biha, tidak mungkin kalian mampu melakukan. Walau lam taqumu biha, kalau kalian tidak melakukan, audzibtum, kalian pasti disiksa oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Jadi maksudnya Nabi, tidak mungkin haji wajib setiap tahun, tidak mungkin bisa kalian. Maka Rasulullah seperti marah ketika ditanya seperti itu. Beliau mengatakan dalam hadis yang lain, "Zaruni ma taraktukum." Selama saya tidak menjelaskan, nggak usah diudik-udik, udah biarkan saja. Saya mengatakan kalian wajib haji, saya tidak mengatakan setiap tahun, ya sudah, lakukan haji, nggak usah tanya-tanya, banyak tanya begitu. Itu pertanyaan yang tidak pas dalam kasus tersebut. Adapun hadis yang mengatakan setiap 5 tahun harus haji, dhaif hadisnya. Inna Allah Ta'ala yaqulu, Allah mengatakan, inna abdan, sesungguhnya hamba, ashahtu lahu jismah, yang sudah saya sehatkan jasmaninya, wa wasa'tu alaihi fi ma'isyati, saya longgarkan kehidupannya, hartanya banyak, tamdi alaihi famsatu a'wam, sudah lewat 5 tahun kepadanya, la yafidu ilayya, tidak mau berkunjung ke saya, yaitu tidak mau haji, la mahrum, sungguh dia terhalang dari kebaikan. Ini hadis riwayat Abu Ya'la, derajatnya kata para ulama hadisnya dhaif. Karena dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena itu sepakat para ulama, haji yang wajib seumur hidup hanya satu kali. Yang menyelisih hanya satu ulama, Hasan Basri. Hasan Basri berpendapat sesuai hadis ini, haji wajib setiap 5 tahun satu kali dengan syarat badannya sehat, duitnya banyak. Tapi pendapat ini pendapat yang syadz, yang janggal, sehingga seolah-olah pendapat ini tidak ada. Tidak usah dipedulikan pendapat seperti ini. Beliau mengatakan bisyaratil istita'ah, wajibnya syaratnya mampu. Kalau tidak mampu berarti tidak wajib. Nah, mampu itu mencakup 3 hal. Satu, dia memiliki sesuatu yang dia perlukan untuk berangkat haji. Ini yang pertama. Yang kedua, dia memiliki sesuatu yang dia perlukan untuk berangkat pulang. Jadi misalnya berangkat haji membutuhkan 15 juta. Berangkat pulang membutuhkan 15 juta. Berarti dia memiliki berapa? 30 juta. Yang ketiga, dia memiliki nafkah untuk keluarga yang wajib dinafkahi sampai dia pulang dari haji. Misalnya perjalanan haji 1 bulan. Nah, dia menafkahi keluarganya yang wajib itu berapa? Seandainya 1 bulan itu menghabiskan 10 juta misalnya. Berarti dia harus memiliki 30 juta plus 10, 40 juta. Kalau dia baru memiliki 35 juta, belum wajib. Kenapa? Dia bisa berangkat, bisa pulang, tapi keluarganya ngelek, keluwen. Nggak boleh seperti ini, dolim namanya. Maka 3 ini harus dimiliki semua. Kalau 3 ini tidak dimiliki, berarti dia tidak mampu atau belum mampu. Dalam hadis yang dhaif disebutkan bahwa Nabi menjelaskan apa itu sabil, yaitu bagi orang yang mampu jalan menuju ke haji. Jalan itu maksudnya apa? As-sabilu, jalan itu adalah az-zadu, bekal, war-rahilah, dan kendaraan. Jadi bekalnya ada, kendaraannya juga ada. Sekarang ini yang sering terjadi, bekalnya ada, kendaraan tidak ada. Panjenengan punya duit untuk haji. Haji berapa sih butuhnya? Misalnya 30 juta. Panjenengan punya duit 30 juta. Tapi panjenengan beli tiket pesawat untuk haji, nggak bisa. Harus nunggu 30 tahun berikutnya lagi. Berarti nggak ada kendaraannya. Nah, berarti nggak wajib. Berarti apa? Tidak wajib karena tidak ada rohilah, tidak ada kendaraannya. Duitnya ada, tapi kendaraannya tidak ada. Memang hadis ini derajatnya dhaif ya, tetapi isinya benar. Karena memang kalau tidak ada kendaraan, kita tidak mampu berangkat ke sana. Untuk perempuan,
tambah satu syarat lagi yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, yaitu la tusafiril mar'ah, tidak boleh seorang wanita bersafar illa ma'adhi mahram, kecuali bersama mahram. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka untuk perempuan berarti syaratnya totalnya ada 5 berarti kan. Nafkah berangkat ada, nafkah pulang ada, nafkah untuk keluarga yang ditinggal ada, kalau dia memang memiliki kewajiban untuk menafkahi seseorang, kemudian kendaraan ada, kemudian mahram ada. Tidak ada mahram, maka tidak wajib haji. Meskipun semuanya sudah lengkap, tapi mahramnya tidak ada, tidak wajib haji. Kemudian beliau mengatakan wa a'malul haji, dan amalan-amalan haji satu asya'a, ada 3 perkara. Yang pertama arkanun, rukun-rukun. Yang kedua wajibatun, kewajiban-kewajiban. Yang ketiga sunanun, sunnah-sunnah. Jadi sama dalam sholat ya. Ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnah. Maka haji juga begitu. Ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnah. Rukun itu apa sih? Rukun adalah satu bagian dari amalan ibadah yang apabila tidak ada, maka ibadahnya tidak sah. Contoh dalam sholat, termasuk rukun adalah membaca Al-Fatihah. Kalau seseorang sholat tanpa membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Maka perbedaan antara rukun dengan syarat. Kalau syarat itu harus ada, tetapi dia bukan termasuk dari amalan ibadah itu sendiri. Misalnya sholat, syaratnya apa? Suci, berarti harus berwudu dulu. Apakah wudu termasuk ibadah sholat? Tidak. Maka wudu termasuk apa? Syarat sah sholat. Tapi Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Karena Fatihah itu bagian dari amalan sholat. Tapi wudu bukan bagian dari amalan sholat. Nah, itulah perbedaan antara syarat dan rukun. Perbedaan yang lain. Kalau rukun itu tidak dilakukan dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Tidak. Tapi kalau syarat, ini harus ada dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Sholat misalnya, wajib suci. Sucinya kapan? Dari takbiratul ihram sampai salam. Suci terus. Ini berarti apa? Syarat. Menghadap ke arah kiblat wajib dari awal sholat sampai akhir sholat. Berarti menghadap ke arah kiblat termasuk syarat sholat. Bukan rukun sholat, tapi apa? Syarat sholat. Nah, di sini beliau membahas ada 3 untuk haji. Ada rukun, berarti kalau ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Ada juga yang wajib, kalau ditinggalkan hajinya masih sah, tetapi ada dendanya nanti. Dan ada yang sunnah-sunnah. Nah, kalau sunnah-sunnah ini ketika ditinggalkan, maka sah hajinya dan tidak wajib membayar denda, sebagaimana nanti akan dibahas oleh beliau pada bagian akhir dari pembahasan ini. Baik, sekarang beliau merinci. Fal arkan, maka rukun-rukun haji, khamsatun, ada 5. Yang pertama, al-ihram, melakukan ihram. Apa itu ihram? Wahuwa, dan dia adalah niatul dukhuli, niat untuk masuk fil haji, di dalam haji, awil umrah, atau di dalam umrah. Wa yustahabbu, dan disunnahkan atau disukai, ayyakula, bahwa mengatakan, ma'adhalika, bersama ihram tersebut, mengatakan apa? Nawaitul hajja, aku meniatkan haji. Atau al-umrata, umrah, wa ahramtu bihi, dan aku melakukan ihram untuk haji atau untuk umrah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi rukun pertama adalah apa? Ihram. Ihram itu artinya masuk, sama dengan takbiratul ihram, takbir untuk masuk sholat. Maka sebagaimana sholat ada ihramnya, haji juga ada ihramnya. Bedanya, ihramnya sholat dimulai dengan Allahu Akbar, takbir. Kalau haji dimulai dengan niat.
Nah, yang namanya niat itu disepakati oleh para ulama, tempatnya dalam hati. Tempatnya apa? Dalam hati. Sehingga kalau seseorang itu sudah niat untuk melakukan haji, tapi mulutnya tidak ngomong apa-apa, tetap sah hajinya. Yang penting sudah apa? Niat. Tetapi kalau dia mengucapkan, padahal hatinya tidak meniatkan, itu tidak sah hajinya. Karena ihram itu definisinya adalah niat masuk haji, bukan melafalkan ucapan yang menunjukkan masuk haji, bukan. Biasanya kalau di pelajaran-pelajaran yang sering disampaikan, orang haji kan mengucapkan niatnya apa yang namanya? Labbaik Allahumma hajjah. Nah, maka ini nawaitul hajjah ini boleh diganti. Labbaik Allahumma hajjah. Nawaitul umrah boleh diganti. Labbaik Allahumma umratan. Ini hukumnya apa? Sunnah. Tidak wajib. Tidak. Yang wajib apa? Niatnya. Karena ihram itu adalah niat. Tapi kalau kita melakukan umrah dan melakukan haji, jangan sekali-kali meninggalkan ucapan ini. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Kenapa? Karena turun-temurun kaum muslimin kalau melakukan haji dan umrah seperti itu caranya, itu sumbernya dari guru mereka, dari guru mereka, dari guru mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika sudah naik unta, memakai baju ihram kemudian naik unta. Nah, beliau juga mengucapkan ini. Labbaik Allahumma labbaik atau labbaik Allahumma hajjan. Kalau umrah ya labbaik Allahumma umratan gitu. Meskipun sunnah tapi jangan ditinggalkan. Kenapa? Inilah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yasihu tidak sah al-ihram bil haji, melakukan ihram untuk haji, illa kecuali fi ashhurihi, pada bulan-bulan haji. Apa saja bulan haji? Ada tiga. Wahya, dan dia adalah Syawalun, bulan Syawal setelah Ramadan. Wa Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah. Wa Asyru, dan 10 hari Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Wa akhiruha, dan akhir dari bulan-bulan haji adalah tulu'u, terbitnya fajri, fajar, lailatin nahri, pada malam Idul Adha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini penulis menjelaskan bahwa ibadah haji termasuk ibadatun muaqqatun, ibadah yang ditentukan waktunya. Jadi ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang ditentukan waktunya, ada ibadah yang tidak ditentukan waktunya. Ibadah yang ditentukan waktunya tidak sah dilakukan di luar waktunya. Misalnya sholat, sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Sholat zuhur jam 11 tidak sah. Kenapa? Belum waktunya. Kecuali kemarin yang sudah kita bahas ya. Khusus untuk zakat, sebelum waktunya boleh disegerakan, tapi maksimalnya coba 2 tahun. Itu karena ada dalil khusus. Kalau tidak ada dalil khusus, tidak boleh menyegerakan zakat. Tapi karena ada dalil khusus, maka boleh. Demikian juga kita melakukan sholat isya di luar waktunya. Sholat isya dilakukan langsung habis maghrib. Hukum asalnya sebenarnya tidak boleh. Tapi ketika ada dalil, karena hujan maka boleh menjamak maghrib isya. Nah, saat itulah baru kita boleh mengeluarkan waktu isya dari waktunya. Kenapa? Ada dalil. Nah, haji juga begitu. Ada dalil bahwasanya haji itu waktunya tertentu. Dalilnya bisa dibuka dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Surat Al-Baqarah ayat 197. Haji adalah bulan-bulan yang sudah diketahui. Apa saja? Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal Dzulhijjah. Maka orang melakukan, meniatkan haji. Dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan, padahal masih Ramadan, tidak sah. Labbaik Allahumma hajjan tanggal 1 Syawal, sah. Meskipun pelaksanaan amalan haji tetap seperti biasanya.
mulai dari hari tarwiyah, kemudian wukuf di Arafah tetap tanggal 9, kemudian amalan-amalan haji tanggal 10 Dzulhijjah tetap sama. Tapi maksudnya pelafalannya atau ihramnya itu, masuknya haji itu paling cepat adalah tanggal 1 Syawal. Sebelum tanggal 1 Syawal belum sah kita untuk melakukan ihram haji. Karena itu berdasarkan pembahasan ini kita tahu sesatnya orang-orang Islam liberal. Karena orang-orang Islam liberal mereka punya usul. Daripada haji kemudian mati saking bertumpuk-tumpuk desak-desakan, maka paling bagus solusinya haji dibagi-bagi saja. Ada yang di bulan haji, ada yang di bulan yang lain. Ini orang bodoh ngawur banget. Orang haji itu ibadah ditentukan waktunya, kok diatur-atur begitu. Itu sama dengan orang ngatur. Ini supaya COVID tidak berkembang. Maka Jumatan dibagi tiga saja. Ada yang jam 10, ada yang jam 11, ada yang jam 12. Ini ngawurnya, bodohnya ulang-ulang seperti ini. Orang ibadah haji kok diatur-atur, ibadah sholat Jumat diatur-atur, nggak bisa. Ini sudah ada ketentuan pastinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wabaqil arkani, dan sisa dari rukun-rukun haji. Berarti masih ada berapa? Ada 4 karena baru disebutkan apa satu tadi. Berarti yang kedua adalah al-wuqufu, wukuf di Arafah, di Arafah. Yang ketiga wa tawaful ifadah, tawaf ifadah. Yang keempat wasa'yu, sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i itu artinya lari-lari kecil. Yang kelima wal halqu, dan gundul, awit taksiru, atau mencukur rambut. Inilah rukun haji yang ada 5. Maka karena cuma 5 gampang menghafalkan. Satu ihram, yaitu ketika masuk haji, niatnya ihram namanya. Kemudian wukuf di Arafah, yang ini tidak dilakukan kecuali pada saat haji saja, umrah nggak ada wukuf. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Tawaf, sa'i, tahallul. Selesai. Nah, mari kita bahas satu persatu. Wukuf di Arafah, kapan dilakukan? Dilakukan pada Yaumu Arafah, hari Arafah. Kapan hari Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah. Dalilnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Hajju Arafatu, haji yang paling inti adalah wukuf di Arafah. Man jaa, siapa yang datang ke Arafah qabla tulu'il fajr, sebelum terbit fajar, min lailati jam'in, dari malam Muzdalifah, faqad adrakal hajja, maka dia sudah mendapatkan haji tersebut, berarti hajinya sah. Hadis riwayat Imam 4 sahih. Jadi gini, tanggal 9 Dzulhijjah kita wukuf di Arafah. Nabi wukufnya dari zuhur sampai dengan setelah maghrib. Berarti wukufnya memenuhi 2 waktu. Waktu siang dari zuhur sampai maghrib. Waktu malam setelah maghrib sedikit. Jadi kira-kira 10 menit atau 5 menit adzan maghrib beliau masih di Arafah. Nah, setelah itu kemudian baru meninggalkan Arafah. Maka kalau bisa wukufnya seperti Nabi, ada siangnya, ada malamnya, lebih utama. Tapi yang paling penting adalah wukufnya sebelum terbit fajar dari malam Idul Adha. Dari malam apa? Idul Adha. Tanggal 9 kan wukuf. Berarti besok itu tanggal 10. Nah, tanggal 10 kan Idul Adha. Nah, malam Idul Adha, kalau kita sudah berada di Arafah, maka kita sudah sah untuk melakukan apa? Wukuf di Arafah tersebut. Wukuf di apa? Arafah tersebut. Qabla tulu'il fajar, sebelum terbit fajar. Meskipun cuma semenit. Jadi misalnya subuhnya jam 4 lebih 30 menit. Sampai di Arafah jam 4 lebih 29 menit. Berarti wukufnya cuma 1 menit. Gimana ini? Sah, nggak ada masalah. Yang penting sudah sempat wukuf di sana meskipun hanya sesaat saja. Tapi kalau mau sempurna, wukuflah seperti Nabi, mulai dari zuhur sampai dengan setelah maghrib.
Kemudian yang ketiga, wa tawaful ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah memiliki 3 nama. Disebut tawaf ifadah, disebut juga tawaf ziarah, disebut juga tawaf rukun. Jadi tawaf itu ada macam-macam. Yang rukun cuma satu, yaitu tawaf ifadah saja. Tawaf ifadah kapan dilakukan? Tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti pada hari penyembelihan kurban. Maka tawaf-tawaf yang dilakukan di selain hari itu bukan tawaf yang rukun. Ada kalanya tawaf yang wajib, ada kalanya tawaf yang sunnah. Lah terus tawaf yang lain ada tawaf apa saja? Ada namanya tawaf kudum. Kudum itu ketika datang dari Indonesia kemudian datang ke Mekah pertama kali. Nah, itu disunahkan tawaf. Namanya tawaf apa? Kudum. Ada lagi tawaf namanya tawaf tatawu. Tawaf sukarela. Nganggur-nganggur tawaf, nganggur-nganggur tawaf, nganggur-nganggur tawaf. Seperti kalau kita di Indonesia nganggur-nganggur sholat sunnah, nganggur-nganggur sholat sunnah. Nah kalau di Mekah lebih bagusnya bukan sholat sunnah, tapi apa? Tawaf, tawaf, tawaf gitu. Itu namanya tawaf tatawu. Ada lagi namanya tawaf wada. Wada artinya perpisahan. Setelah kita selesai ibadah haji, mau pulang ke Indonesia kan? Nah, maka pamitan dulu sama Ka'bah. Pamitannya gimana? Tawaf, wada. Bukan mengatakan saya pamit, bukan ya. Tapi tawaf. Nah, ini semuanya bukan tawaf-tawaf yang rukun. Tawaf yang rukun cuma satu, yaitu tawaf ifadah, disebut juga ziarah, disebut juga tawaf rukun. Yang keempat, wasa'yu, sa'i. Sa'i artinya lari kecil. Dari mana? Safa ke Marwah. Tapi larinya bukan total dari Safa ke Marwah, tidak. Dari Safa turun jalan biasa. Nanti di tengah-tengah antara Safa Marwah ada tanda hijau. Disitulah larinya, mulainya di situ. Kalau tanda hijau sudah selesai, maka jalan kaki biasa naik Marwah. Dari Marwah juga sama, jalan kaki biasa. Begitu tanda hijau, lari kecil. Nanti setelah tanda hijau selesai, maka jalan kaki lagi ke arah Safa. Dan ini khusus para bapak-bapak. Ibu-ibu tidak ada lari kecil. Maka ibu-ibu ketika haji maupun umrah, dari awal sampai akhir tidak ada lari kecil sama sekali. Ketika tawaf, tidak ada lari kecil. Ketika sa'i, tidak ada lari kecil. Karena perempuan tidak cocok untuk lari-lari seperti itu. Sehingga perempuan tidak melakukan apa? Lari kecil tersebut. Wallahu a'lam bishawab, itulah yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kelima, wal haltu, dan gundul, awit tafsir atau cukur. Beliau menyebutkan gundul dulu. Kenapa? Karena gundul lebih utama daripada cukur. Juga karena Allah menyebutkan gundul lebih pertama pada surat Al-Fatah ayat 27. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kalian menggundul kepala-kepala kalian atau kalian mencukur kepala-kepala kalian. Menggundul atau mencukur ini disebut juga sebagai apa? Tahallul. Tahallul itu apa? Tahallul itu keluar dari suatu ibadah. Jadi masuknya disebut ihram, keluarnya disebut tahallul. Salat itu ihramnya adalah takbiratul ihram. Salat itu tahallulnya adalah salam. Nah, haji juga begitu. Ada ihramnya, ada tahallulnya. Ihramnya niat, tahallulnya gundul atau cukur. Untuk gundul ini khusus bagi para bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada gundul. Sebagaimana dalam hadis meskipun dhaif tetapi maknanya sahih. Laisa 'alan nisa'i halbun. Laisa tidak ada 'alan nisa'i. Oh, mohon maaf, ini hadisnya tidak dhaif ya, sahih. Laisa 'alan nisa'i, tidak ada bagi wanita halqun, gundul. Innama 'alan nisa', tiada lain bagi wanita adalah at-taqsir, mencukur rambut saja. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Sahih, bukan dhaif. Dalam hal ini kenapa wanita kok dibedakan dengan laki-laki? Rambut itu adalah hiasan. Perempuan punya suami. Suami kalau melihat istrinya tanpa hiasan, tanpa rambut, alias gundul, bisa lari suaminya. Iki uang apa tuyul iki. Maka karena memadoroti seperti itu, tidak boleh wanita gundul.
Boleh wanita gundul ketika madorot saja. Misalnya jumlah kutunya 1 juta kutu yang ada di kepalanya. Nah ini terpaksa harus digundul, nggak apa-apa, terpaksa. Tapi hukum asalnya tidak boleh wanita itu gundul. Kemudian beliau menjelaskan rukun-rukun umrah. Wa arkanul umrah dan rukun-rukun umrah. Dia adalah arkanul haji, sama dengan rukun-rukun haji. Illa selain al-wuqufa, wukuf di Arafah, falaisa, maka tidaklah wukuf itu minha, termasuk dari rukun-rukun umrah. Jadi rukun umrah ada berapa? Ada 4. Pertama, masuk yang disebut apa? Ihram. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Selesai. Tidak ada wukuf di Arafah. Jadi gampang sekali melakukan umrah atau haji itu, cukup kita mengetahui mana yang rukun, maka sudah selesai intinya. Nah, adapun yang lain-lainnya itu nanti kita pelajari setelahnya. Beliau mengatakan wajibu dan wajib lit tawafi, untuk tawaf wajib 3 perkara. 1, satrul aurah, menutup aurat. 2, wattaharatu, suci minal hadatsaini, dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Wa minan najasati, dan juga suci dari najis. Kenapa orang tawaf wajib menutup aurat? Kenapa orang tawaf wajib suci dari hadas? Karena Rasulullah mengatakan bahwa tawaf itu sama dengan sholat. Sebagaimana sholat kita wajib menutup aurat, maka tawaf juga wajib menutup aurat. Sebagaimana sholat harus suci dari hadas, maka tawaf juga harus suci dari hadas. Rasulullah bersabda, at-tawafu bil baiti sholatun, tawaf di Ka'bah adalah sama dengan sholat. Walakin Allah ahalla fihi al-mantiq, tetapi Allah menghalalkan untuk bicara pada saat tawaf. Faman nataqa fala yantiq illa bi khair, maka kalau bicara saat tawaf jangan bicara kecuali yang baik-baik. Hadis riwayat Tabarani sahih. Tapi saya jujur, untuk nomor 2 ini, suci dari hadas, ini adalah masalah khilafiyah. Pendapat mayoritas ulama, orang tawaf wajib suci dari 2 hadas, hadas kecil sama hadas besar. Menurut mazhab Hanafi, hanya wajib suci dari hadas besar saja. Hadas kecil enggak. Dan ini memudahkan bagi orang-orang yang sudah tua renta. Dia melakukan haji dalam kondisi sudah tua, sering batal. Setiap batal harus wudhu. Wudhu harus ke tempat wudhu dulu. Nanti antrian di sana, desak-desakan. Setelah selesai wudhu, batal lagi. Rampung-rampung tawafin. Nah, maka untuk kondisi seperti itu silakan. Kalau panjenengan membutuhkan memakai mazhab Hanafi, silakan. Yang penting suci dari haid, suci dari junub. Adapun suci dari hadas kecil tidak harus. Karena ini masih masalah khilafiyah. Ini masalah apa? Masalah khilafiyah. Kemudian yang ketiga, wa ayyakuna, dan bahwasanya tawaf itu sab'a tawafatin, 7 kali putaran, fil masjidi, di dalam Masjidil Haram. Kalau di luar masjid nggak sah. Wal baitu, sementara Ka'bah itu an yasarihi, di samping kirinya. Nah, jadi jangan lupa muternya jangan kebalik. Ka'bah di kiri kita. Wa huwa, sementara orang tersebut kharijun, keluar, anhu, dari Ka'bah tersebut. Maksudnya tidak berada di dalam Ka'bah. Jadi tawaf jumlahnya harus 7. Kurang dari 7 tidak sah. Tawaf harus berada di Masjidil Haram. Tawaf di luar Masjidil Haram tidak sah. Kalau masjidnya diperluas, nah maka tempat tawaf juga otomatis semakin luas. Jadi masjidnya bukan harus masjid yang dulu dibuat Nabi, tidak. Ya. Masjid kalau diperluas maka hukumnya ikut meluas, hukumnya tawaf ikut meluas. Kemudian tawaf harus Ka'bahnya di kiri kita. Kalau Ka'bahnya di kanan kita tidak sah. Kemudian tawaf kita harus berada di luar Ka'bah. Kalau kita berada di dalam Ka'bah tidak sah. Ka'bah kan kotak kubus nih mungkin.
Terus di situ ada seperti huruf U itu. Nah, itu namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu termasuk bagian Ka'bah. Sehingga kalau tawaf, kita harus melewati Hijr Ismail, termasuk yang diputeri. Kalau kita masuk ke dalam Hijr Ismail, jadi hanya muteri kubusnya saja, tidak sah. Kenapa? Berarti kita berada di dalam Ka'bah, belum muteri Ka'bah. Kita baru muteri sebagian Ka'bah. Ini syarat yang ketiga ini kok ribet banget, kenapa? Maksudnya kok banyak banget, kenapa? Ringkasnya apa dalilnya? Ringkasnya dalilnya sabda Nabi yang sangat pendek sekali. Beliau mengatakan, Man ahdatsa fi amrina hada. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama kami, ma laysa minhu, yang bukan dari ajaran kami, fa huwa raddun, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawaf sudah ditetapkan Nabi 7 kali, dikurangi jadi 6 kali, ya tidak sah. Sama dengan orang sholat duhur 3 rakaat, tidak sah. Tawaf harus Ka'bahnya di kiri kita, Ka'bahnya di kanan kita, tidak sah. Sama dengan sholat tidak menghadap ke barat, tapi menghadap ke timur, ya tidak sah. Karena arahnya tidak sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nomor 3 ini sebenarnya tidak ribet. Ini hanya menjelaskan apa yang disampaikan Nabi dalam hadis yang ringkas tadi. Terakhir, wajibu dan wajib ayyakuna sa'yu, bahwasanya sa'i sab'an 7 kali, wa ba'da tawafin, dan setelah tawaf, sa'inya setelah tawaf, wa ayyabda, dan bahwa dia mulai bis sofa, dengan sofa dulu, wa yakhtima, lalu menutup bil marwah, dengan marwah. Jadi sa'i sama dengan tawaf jumlahnya 7 kali. Hanya bedanya kalau tawaf itu dari setar sampai setar ini dianggap 1 putaran. Kemudian mengelilingi lagi 1 putaran. Tapi kalau sa'i tidak. Dari sofa ke marwah ini 1. Dari marwah ke sofa ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti terakhirnya di mana? Di marwah. Kenapa seperti itu? Karena Allah menyuruhnya seperti itu. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Berarti Safa dulu, tidak boleh Marwah dulu. Karena Allah menyebutkan Safa, baru setelah itu Marwah. Kalau ada orang terbalik, mulainya dari Marwah kemudian ke arah Safa, berarti sa'inya gimana? Sa'inya tidak sah pada putaran pertama saja. Dari Marwah ke Safa ini tidak sah. Tapi dari Safa ke Marwah, yang kedua itu sah, tapi dianggap nomor 1. Itu putaran 1. Yang pertama tidak sah, kenapa? Tidak sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nabda'u bima bada Allahu bih." Kita mulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Hadis riwayat Imam 3 sahih. Maksudnya kita memulai dengan apa yang Allah mulai adalah ayat tadi. Inna sofa, Allah memulai sofa, maka harus dari sofa dulu. Baru kemudian marwah, maka marwah harus yang kedua. Nah, inilah cara sa'i dan cara tawaf sudah dijelaskan oleh beliau secara rinci, karena sa'i dan tawaf termasuk dari rukun-rukun haji. Adapun gundul tidak dijelaskan secara rinci oleh beliau, karena teknis gundul itu terserah kita masing-masing. Pakai gunting boleh, pakai pisau boleh, pakai pisau dapur juga boleh. Yang penting rambutnya hilang, itu namanya gundul. Pakai minyak juga boleh. Minyak kalau dioleskan maka rambutnya gogrok misalnya. Nah, boleh silakan. Yang penting rambutnya hilang, udah. Maka nggak dibahas oleh beliau tata caranya. Ini sudah selesai pembahasan kita tentang rukun-rukun haji. Maka insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas wajib-wajib haji dan sunnah-sunnah haji, dan apa perbedaan antara rukun dan sunnah dan wajib tadi akan dijelaskan oleh beliau secara rinci insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Benarnya dari Allah Ta'ala, kalau ada salahnya fa astaghfirullahaladzim wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.